Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak saudara sekalian jemaah Masjid An-Nur PT Astaqompo Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan siang ini Senin 24 Syawal 1447 Hijriyah bertepatan dengan 13 April 2026 Miladiyah, kita bisa bertemu kembali melanjutkan rutinitas pengajian ba'da zuhur di setiap hari Senin, dan insyaallah bersama kami kita akan membahas tafsir Jalalain. Mengawali pengajian ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, semoga yang sakit di antara kita, karib kerabat kita, handi taulan kita diberikan kesembuhan, kesehatan seperti sedia kala. Dengan keberkahan suratul Fatihah ini, semoga hasil maksud yang dicita-citakan, hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca dulu surah Yasin. Kita baca bersama-sama, semoga ada banyak kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim wa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum wa hum la yabsirun. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum matalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim mutnaini bakadzabuhuma fa'azazna bitsalithin wa qalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun.
qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa lamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum ma in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'takhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sadaqallahul azim. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, surah Yasin kita sudah bahas tafsirnya dengan menggunakan referensi tafsir Jalalain. Kala itu pembahasannya baru sampai ayat ke-6. Di ayat ke-6 itu Allah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memberi peringatan, dan aktivitas memberi peringatan tersebut menggunakan Al-Quran yang disampaikan kepada orang-orang kala itu yang dihadapi langsung dalam dakwahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita masuk ke ayat ke-7 tafsir Jalalainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sungguh haqqal qawlu, haq benar, pasti, al-qawlu perkataan. Maksud dari kata haqqa dalam tafsir Jalalainnya adalah wajaba. Laqad haqqal qawlu ay wajaba, pasti berlaku al-qaul perkataan. Yang dimaksud perkataan di sini adalah ketentuan Allah, itu pasti. Ala aktsarihim, terhadap kebanyakan mereka, bil azabi, tentang atau terhadap azab, fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Ayat aksar, kebanyakan dari mereka yang kala itu didakwahi oleh Nabi mula-mulanya di Makkah, mereka tidak menerima dakwahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Koma dulu, kita bahas. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah Muhammad SAW dengan Al-Quran dan disampaikan tentang konsekuensi, tentang balasan-balasan kebaikan ataupun keburukan, dan terhadap yang beriman ada balasannya, terhadap yang tidak beriman ada balasannya. Bagi mereka yang tidak beriman, bagi mereka yang ingkar, maka laqad haqqal qaul. Al-qaul di sini menggunakan alif lam yang artinya firman, perkataan, persisnya ketentuan Allah itu pasti. Maka pelajaran bagi kita, ayo kita semua yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita iman terhadap adanya Allah ta'ala sehingga kita beribadah, yakin akan adanya balasan kebaikan maupun keburukan. Sama halnya terhadap orang yang zalim kepada kita, kita sudah melawan, kita sudah berikhtiar
mengkanter supaya tidak terjadi kejoliman itu. Tapi biarlah siapapun itu, mau perorangan ataupun berkelompok, mau istilahnya seorangan itu swasta, banyakan itu katakanlah pemerintah di Konoha misalnya, kalau mereka berbuat kejoliman, udah kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar, selebihnya kita yakin akan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kejoliman itu terus merajalela, minimal hati kita ingkar. Karena kata baginda Rasul, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Ada yang memahami secara teks apa adanya, yakni dengan tangan, tapi ada juga yang memahami biyadih dengan tangan ini, yakni dengan kekuasaan. Wa illam yastati fa bilisani. Jika tidak mampu mengubah kemungkaran itu dengan tangan atau dengan kekuasaan, karena kita bukan penguasa, bukan pejabat, bukan bagian dari pemerintah misalnya, maka ubahlah dengan lisan. Nggak bisa dengan lisan, wa illam yastati fa biqalbi, wa illam yastati, dan jika tidak mampu mengubah dengan kita punya lisan melalui tutur kata ataupun pesan teks, ya kita mau komen aja takut tiba-tiba hilang akun kita misalnya, ya udah kita cukup dengan hati, yakni ingkar alias menolak. Kita mau mengingatkan kemungkaran, mau mengkanter, mau menolak kemungkaran itu dengan tangan nggak bisa, dengan lisan nggak bisa, ya hati aja ingkar, menolak. Sama halnya kayak begini, ya, kita tidak ridho terhadap keburukan yang dilakukan oleh orang lain, ya, katakanlah anak-anak muda misalnya, jangan sampai tutur kata dengan hati berbeda. Misalnya julid, laki-laki lain bisa boncengan sama perempuan, weh nggak boleh tahu pacaran, tapi dalam hati dirinya saya juga pengen sebenarnya. Nah, ini tidak boleh, ya, hatinya harus ingkar. Nah, kembali bahwa laqad haqqal qaul, maka pelajarannya pasti ketetapan ketentuan dari Allah. Maka saudara sekalian, jangan takut, semuanya sudah ada dalam desain, dalam takdir ketentuan dari Allah Ta'ala. Yakin aja. Sekarang ini kan ada fenomena-fenomena yang menurut kita nggak cocok, tidak cocok dengan syariat tentunya, ya, bukan dengan nafsu kita. Kita mau menolak ya susah. Ya udah, yakinlah akan adanya ketentuan dari Allah berupa balasan. Begitu. Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna, telah memasang, menjadikan, fi anaqihim, di leher mereka, ya, di leher a'naqihim, berupa apa? Aghlalan, belenggu. Apa belenggu itu? Belenggu itu ya model apa? Ikatan, ya, ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, inna, sesungguhnya kami, ja'alna, telah menjadikan, fi a'naqihim, di apa? Di leher. Unuk itu leher. Aghlalan, maknanya adalah kami, kata Allah, memasang belenggu di leher mereka, bi antubum ilaiha al aidi li anal ghul yajma'ul yad ilal unuq. Tangan mereka disatukan dengan leher mereka dalam satu belenggu. Li anal ghul yajma'ul yad ilal unuq, karena yang namanya al-ghil ialah mengikatkan kedua tangan ke leher. Gitu. Fahiya al-aidi majmu'ah. Lalu tangan mereka itu, tangan-tangan mereka diangkat dan disatukan ilal adqan, ke dagu. Ke dagu itu ya. Jam'u dhaqanun wa hiya mujtamul Allah, ya ini. Dhaqan, ini jakun ya. Ya. Tapi yang dimaksud adalah tempat, ya, zakun itu tempat tumbuhnya apa tadi itu? Mujtama' al-lihyain, yakni tempat
tumbuhnya janggut. Rafi'una ru'usahum la yastati'una khafdaha wa hadha tamthil wal murad annahum la yu'inuna lil iman wa la yukhfiduna ru'usahum lahu. Maka karena itu mereka tertengadah, kepala mereka terangkat dan tidak bisa ditundukkan. Nah, ini merupakan perumpamaan, gambaran, tamsil. Yang dimaksud ialah mereka tidak mau taat untuk beriman dan mereka sama sekali tidak mau menundukkan kepalanya, dalam arti kata tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gambaran bagi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang ingkar, tidak mau beriman. Mereka akan celaka. Maka dari itu, ini adalah pelajaran, pengingat untuk kita semua. Ayo, mumpung kita ada umur, gunakanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya. Manakala datang waktunya ibadah, salat 5 waktu, ya kerjakan. Yang pokok, yang fardu itu sudah pasti. Syukur kalau bisa disempurnakan dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Maka ayat ini bermakna kira-kira begini, sesungguhnya kami, kata Allah, ini dalam tafsir Jalalain nih, saya juga pakai tafsir Jalalain. Kira-kira Allah itu ingin berkata begini, sesungguhnya kami menjadikan orang-orang yang telah ditetapkan atas mereka kecelakaan adalah orang yang lehernya dibelenggu, diikat dengan menyatukan kedua tangannya ke lehernya dari bawah dagu hingga kepalanya naik, lalu menengadah. Oleh karena itu, demikian kata Allah, fahum muqmahun, fahum muqmahun. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari hukuman ini, karena hukuman ini adalah bagi orang-orang yang ingkar, tidak beriman, gitu. Kemudian waja'alna min baini aidihim sadda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kemudian, waja'alna, dan kami jadikan, min, dari, baini aidihim, hadapan mereka, sadda, berupa dinding penghalang, wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka, sadda. Ya. Allah jadikan di depan mereka itu berupa penghalang, di belakang mereka juga berupa penghalang. Fa'agshaynahum, lantas kami, kata Allah, tutup mata mereka. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Ya. Ini kalau dalam tafsir keumumannya bermakna orang-orang beriman itu tidak saja kedua tangannya itu dibelenggu di lehernya dan kemudian dagu dan kepalanya menengadah ke atas, bukan itu saja, tapi mereka yang tidak beriman itu digambarkan waja'alna mim baini aidim sadda wa min khalbim sadda fa'agshaynahum fa'hum la yubsirun. Ini gambaran bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Timbul pertanyaan, bukankah ini adalah takdir dari Allah? Ya, tapi jangan lupa kita masih bisa mengusahakan. Hadir di majelis ilmu itu bagian dari ikhtiar atau usaha. Menjaga sholat secara berjamaah, utamanya di awal waktu, itu adalah bagian dari ikhtiar. Pilihan, kita punya pilihan. Berarti kalau punya pilihan, di situ ada ikhtiar. Maka orang yang ingkar, tidak beriman, fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Yang dimaksud adalah hatinya tertutup, tidak beriman. Na'udzubillahi min dzalik.
Nah, ada lagi pemaknaan terhadap ayat ini, yakni pada sekitar 27 Sopar, sekitar akhir bulan Sopar, menjelang terjadinya pelaksanaan hijrah dari Makkatul Mukarramah ke Yathrib. Ini kisah yang kedua. Ini riwayat yang kedua. Kita semua tahu bahwa ketika di Mekah 10 tahunan, karena Rasulullah itu dakwah di Mekah lebih kurang 13 tahun. Dan yang banyak disampaikan oleh Nabi, didorong untuk bisa tersampaikan kepada umat kala itu adalah tentang keimanan. Makanya kita maklumi bersama seperti dalam surah-surah di juz amma itu mayoritas ayat-ayat tentang keimanan, termasuk ayat-ayat tentang hari kiamat. Nah, baginda Rasul itu kalau berkumpul bersama para sahabat itu di satu tempat namanya Darul Arqam. Darul Arqam tidak jauh dari Bukit Sofa. Sedangkan kaum kafir Quraisy, para pembesarnya itu berkumpul di satu tempat atau balai rum, mungkin model kita di balai pertemuan namanya Darun Nadwah. Para pembesar kafir Quraisy mereka membuat sayembara. Siapa saja anak muda atau yang mampu menaklukkan, membawa, menahan baik hidup maupun mati, ya, Muhammad, kata mereka, kalau kita kan Nabi Muhammad, maka akan diberikan hadiah. Apa saja yang diinginkan akan diberi. Terjadilah pada akhir Sopar itu 100-an anak muda bersiap menyergap Nabi yang kala itu telah diketahui sedang berada di rumahnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah bersiap, Pak, di sekitaran rumah siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasul tahu bahwa ada banyak anak muda, sekitar 100 anak muda yang siap menyergap Nabi Muhammad. Di malam itu juga memang sudah direncanakan akan hijrah ke Yathrib yang kita kenal dengan Madinatul Munawwarah. Di rumah itu selain ada Sayyiduna Abu Bakar sebagai sahibul bait, ada juga salah satu sepupu dan sahabat Nabi, yakni Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali diminta untuk tidur di tempatnya baginda Rasul dan pakai selimut. Nah, ketika baginda Nabi dan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq keluar, nah ini ayat ini, wa ja'alna min baini aidihim sadda. Nah, ayat ini menurut riwayat lain berbicara tentang itu. Dan kami jadikan di hadapan mereka, di hadapan orang-orang yang kafir yang hendak menyergap, hendak menyerbu, hendak menangkap Nabi itu, sadda, dinding penghalang. Wa ja'alna min baini wa ja'alna min wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka berupa apa? Dinding penutup atau penghalang. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, maka kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Itu diantara makna riwayat tafsir lainnya tentang ayat ke-9 ini. Wasawaun, dan sama saja alaihim, bagi mereka, yakni bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman, a'angdzartahum, apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka? Mereka di sini siapa sih dari tadi? Yaitu orang-orang yang sulit untuk didakwahi. Bahkan kalau kita ingat dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim
gisyawatu walahum. Nah itu Allah khatamallahu, Allah telah mengunci khatamah itu. Ya, khatamallahu ala qulubi, atas hati mereka. Bukan berarti Allah Ta'ala itu bermaksud meniadakan keimanan, tapi mereka sendiri yang tidak memilih keimanan itu. Contoh ayat lain, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, kemudian lantas Allah mengilhamkan, memberikan tawaran, ya, ilham, fujuraha wa taqwaha, sukma kefasikan yakni kejahatan, wa taqwaha dan sukma ketakwaan, dikasih pilihan. Ayo, seperti halnya kita datang waktu sholat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau sudah bangun kita ada pilihan, ini mau langsung sholat atau lanjut tidur. Nah, jadi jangan menyalahkan, oh Allah, iya semuanya betul atas takdir kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita manusia itu punya yang namanya teori kasab. Ini dalam pemahaman Imam Asy'ari, bahwa kita ini punya pilihan. Ikhtiar ini adalah bagian dari perwujudan ikhtiar itu. Nah, sama saja mereka itu, kamu beri peringatan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, amlam tungdirhum, ataukah kamu tidak memberi peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Siapa contohnya? Abu Jahal. Siapa lagi tuh? Abu Sufyan. Susah ya, tapi meskipun susah rasanya, ya tapi kita tetap berikhtiar mendakwahkan. Kalau kita tidak bisa mendakwahkan secara lisan, ya bisa dengan perilaku kita. Karena dakwah akhlak itu ya dengan akhlak, bukan sekedar dengan tutur kata. Sembari kita mendoakan terus, jangan berhenti. Ya, dulu saja ada orang yang ingin membunuh Nabi, tapi sekarang justru jasadnya terkujur di samping makbaroh beliau. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan dulu ada orang yang memerangi agama Allah, sampai sekarang menjadi Saifullah, pedangnya Allah. Begitu ya? Masya Allah. Nah, maka terus saja kita mendakwakan. Innama tungdiru, sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad, tundiru hanya dapat memperingati, memberikan peringatan. Pan ada di akhir-akhir surah Al-Ghasyiyah, bagaimana ayatnya? Fadzakir innama anta mudzakir. Terus lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafara fa yu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Di situ ada fadzakir, beri peringatan, innama anta mudzakir. Kamu hanya bertugas untuk memberikan peringatan. Sama para kiai, asatid, ajengan, ayo tugas Anda memberikan peringatan. Tapi urusan dia mengikuti atau tidak, dan urusan hidayah itu hidayah hak prerogatif, hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap kita mengusahakan untuk bisa mendelivery, mengirimkan dan mengingatkan orang. Manittaba'a dzikra innama tungziru ayyan fa'indaraka, yakni akan dapat mengambil manfaat dari peringatanmu. Siapa? Man, orang, ittaba'a, yang mengikuti adzikra, peringatan, yakni Al-Qur'an. Yang dimaksud adzikr di sini adalah Quran. Berarti pelajaran buat kita bahwa Al-Qur'an juga adalah bagian dari peringatan. Makna Al-Quran sebagai adzikr, pertama bahwa dengan membaca Al-Quran kita mengingat dan menyebut asma Allah. Buktinya ada satu ayat yang cukup ya agak panjang,
tapi sebenarnya tidak panjang, sedang lah. Ayat ini adalah ayat kursi. Dalam ayat kursi ini 16 bahkan 17 kali menyebut atau zikrullah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu, hu-nya kepada Allah, as-sinatu wala naum, lahu hu ma fis samawati wa fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu, hu nyahnya ini kepada Allah, illa biidnihi. Pokoknya ada 16 atau 17. Makanya kata Pak Qori Shihab, inilah diantara kenapa ayat kursi menjadi istimewa. Upayakan tiap beres sholat, baik itu wiridnya mau sendiri ataupun berjamaah. Syukur kalau ada yang ngajak berjamaah, baca surah Al-Baqarah ayat 255 yang kita populer sebut dengan ayat kursi. Bahkan dengan ayat kursi itu akan menjadi wasilah terjaganya kita dari segala keburukan. Termasuk juga baca ini ayat kursi ketika kita hendak tidur. Jangan lupa baca ayat kursi. Dan ayat kursi itu juga bagian dari ayat ruqyah. Ruqyah itu tidak melulu harus nunggu kesurupan. Ayang naon, ayang kopi pahit. Jadi tidak mesti begitu. Ruqyah itu justru adalah ikhtiar kita membentengi zohir dan batin kita dari segala godaan dan gangguan setan. Bahkan yang luar biasa, kita ini bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Jangan sampai mengkambing hitamkan setan saja. Di Ramadan kita semua maklum bahwa ada riwayat yang menyebutkan setan dibelenggu, diikat, setan dikerangkeng. Lantas ketika keluar dari Ramadan, katanya setan kembali. Jangan menyalahkan setan. Kalau kita di luar Ramadan, kalau boleh ngomong kayaknya saya cuma mengumpamakan aja. Setan cuma bilang begini, saya paling juga godain situ dengan makanan yang berwarna, minuman yang berwarna, sesuatu yang menyegarkan. Tapi saya enggak loh godain kamu di luar Ramadan itu berbuat zina. Tapi saya enggak godain kamu loh untuk korupsi, menjolimi orang lain, mengambil hak orang lain. Saya tidak goda model begitu ketika di Ramadan. Ya juga sih kalau mau diilustrasikan ini mah begitu. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Nah, tadi sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad bisa memperingati, memberikan peringatan dengan peringatanmu itu kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, yakni Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu peringatan. Yang kedua, memang Al-Qur'an itu isinya banyak peringatan, mengingatkan kita kepada kebaikan. Makanya kita jadikan Al-Quran dalam kajian kita ini sebagai referensi yang kita coba bahas. Sudah lebih dari 3 tahun kita membahas Al-Quran, belum beres, ya nggak apa-apa, baru juz amma. Karena yang paling penting adalah kita istiqomah dan yakinlah Allah Ta'ala akan memberikan pemahaman dan manfaat atas ilmu yang kita peroleh. Bahkan baru kita mau pelajari, Allah mudahkan. Makanya kita selalu doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu dan berilah pemahaman kepadaku. Nah, kamu wahai Nabi Muhammad bisa memberikan peringatan dengan Al-Quran itu kepada orang yang mau mengikuti peringatan dan orang yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Pengasih. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Nah, khofahu walam yaru. Jadi kalau kita termasuk orang yang mau mengikuti Al-Quran dan termasuk orang atau hamba Allah yang takut kepada Allah Ar-Rahman, ya, bil ghaibi, bil ghaibi wa ayakhofahu walam yarahu, yakni orang itu, hamba itu tetap takut kepada Allah sekalipun kita nih tidak melihat Allah, lam yarahu. Makanya ada yang namanya ihsan.
Apa ihsan itu dalam hadis arba'in? Anta'budallah, Anda beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan Anda melihat Allah. Realnya ya kita nggak bisa. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kamu tidak bisa, tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Dia, yakni Allah, melihatmu. Kita harus punya yang namanya sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kalau kita punya sikap rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, mau korupsi nggak jadi, mau memakap harga komoditi nggak jadi, karena Allah Maha tahu. Itu karena punya rasa khosyah. Fabashiru bimagfirati wa ajrin karim, maka berilah ia, wahai Nabi Muhammad, berilah orang-orang yang tadi man ittaba'a dzikra, yang juga dia khosyah roh, man takut kepada Allah, beri kabar gembira berupa apa? Bimagfiratin, berupa ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia, wal jannah, yakni surga. Maka bagi para bapak saudara sekalian yang berusaha mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang mulia berupa surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzaqna tilawatahu ana al-laili wa awqarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.